Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Nah, langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan keuangan publik Islam. Nah, jadi yang dimaksud dengan keuangan publik Islam adalah sebuah kaidah atau prinsip syariah yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Baik, selanjutnya soal yang kedua, yaitu jelaskan potensi dari sumber fiskal Islam dalam mengatasi persoalan isu kontemporer khususnya di bidang ekonomi. Nah, sumber fiskal Islam dalam mengatasi isu kontemporer khususnya di bidang ekonomi berperan untuk kesejahteraan masyarakat, di mana sumber fiskal saat ini yakni bersumber pada pajak. Namun selain itu ada juga beberapa pembiayaan pemerintah seperti sukuk, yakni pasar modal syariah yang hukum dan prinsip-prinsipnya bersifat syariah. Ada juga wakaf dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu jelaskan peran Baitul Mal dalam kebijakan keuangan publik Islam. Nah, Baitul Mal adalah institusi atau lembaga dalam perekonomian Islam, di mana peran Baitul Mal yakni mengelola keuangan negara yang masuk dalam penerimaan dalam pos-pos penerimaan negara seperti zakat, haraj, jizayah, khums, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, ada beberapa sumber pemasukan dan penerimaan negara dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada siswa yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian yang kedua ada haraj, yaitu pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada jizayah, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat non-muslim atas kompensasi seperti fasilitas sosial, politik, ekonomi, dan layanan kesejahteraan lainnya. Dan selanjutnya ada khums, yaitu dana yang diperoleh dari 1/5 bagian harta rampasan perang atau ganimah. Selanjutnya ada usyur, yaitu dana yang diperoleh dari pajak dagangan yang masuk ke negara Islam. Kemudian selanjutnya ada piutang dan pinjaman atau utang dan penerimaan lainnya seperti kafarat atau denda. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima, yaitu dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Sebutkan dan jelaskan hal tersebut. Nah, ada dua pandangan mengenai utang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Nah, pandangan pertama yaitu memperbolehkan adanya utang luar negeri selama mekanismenya sudah sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Nah, adapun akad yang diperbolehkan untuk menggunakan tersebut yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad yang lainnya. Kemudian pandangan yang kedua yaitu tidak memperbolehkan adanya utang luar negeri karena melihat pertimbangan bahwa utang luar negeri menggunakan sistem bunga. Nah, dalam Islam bunga dalam bentuk apapun secara tegas dilarang. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan secara singkat mengenai tugas kelompok ekonomi makalah masing-masing yang telah diberikan. Nah, adapun judul makalah yang telah diberikan oleh saya yaitu instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran negara. Nah, zakat merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam Islam, di mana zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Nah, adapun kebijakan pengeluaran zakat yakni sudah ditentukan
dalam Al-Quran, yaitu untuk 8 asnaf, di mana 8 asnaf itu yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga badan amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak dan yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Nah, itulah tadi pengeluaran zakat sebagai sumber pengeluaran negara. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pandangan kalian mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia? Nah, menurut pandangan saya mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia sudah diterapkan. Misalnya saja adanya bank-bank syariah. Tetapi konsep ekonomi Islam belum sepenuhnya terpenuhi karena ada beberapa hambatan, misalnya saja kurangnya sumber daya manusia dalam sektor ekonomi Islam tersebut. Meskipun jumlah penduduk di Indonesia sudah banyak, tetapi kualitas sumber daya manusia masih belum di atas. Jadi konsep ekonomi Islam di Indonesia sangat penting diterapkan untuk mengatasi stabilitas perekonomian Indonesia. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.